Pak Jamaludin. Halo Pak Jamaludin, ini dengan Feni Rose dari Rumpi No Secret. Sekarang kita sedang live. Apakah boleh minta waktu untuk wawancara, Pak? Ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Udah telepon. Iya. Gimana Mbak, apa yang bisa dibantu, Mbak? Iya, Pak Jamaludin yang kemarin mendampingi Pak Dodi ke rumah Pak Haji Faisal, betul? Ya, betul, Mbak. Oke. Betul, Mbak. Tadi kita coba hubungi Pak Dodi tapi nggak nyambung-nyambung. Kita mau nanya aja ke Pak Jamaludin. Sebenarnya awalnya gimana sih Pak? Kenapa Pak Dodi itu ke rumahnya cucunya, ke rumah Pak Haji Faisal itu merasa perlu harus didampingi oleh Pak Jamaludin gitu? Ya, sebetulnya aku kan kebetulan karena malam itu beliau telepon. Iya. Ya, beberapa hari sebelumnya memang Pak Dodi juga sudah menyampaikan kerinduannya kepada saya, curhat. Beliau sampai nangis-nangis ke saya terkait dengan kerinduan beliau untuk pengen ketemu dengan cucunya. Jamaludin, Pak Jamaludin. Cucunya Gala. Iya. Nah, ketika malam beliau telepon, Bang Jamal, ada kesempatan nggak besok tolong dong bantuin aku, kita silaturahmi di rumahnya Pak Faisal. Oke, baik. Saya bilang, oh ya udah kalau memang kalau dia maunya gitu, insya Allah besok ya mudah-mudahan aku bangun nggak telat ya. Ya udah, akhirnya aku temanin beliau untuk ke sana. Kenapa perlu Dan ditemenin? Kalau dari Pak Jamal sendiri akhirnya nemenin, kenapa perlu ditemenin? Kenapa nggak datang sendiri aja gitu? Itu menjadi pertanyaan, salah satu pertanyaan netizen. Kenapa mesti bawa-bawa pengacara gitu, Pak? Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kita akan melihat bagaimana Feni Rose, presenter yang sudah sangat senior dan berpengalaman di berbagai bidang ini, mencecar pengacara Dodi saat soal kasus kemarin yang tiba-tiba datang dan tiba-tiba saja mau ambil Gala untuk dibawa ke Ancol. Dan seperti biasa, pertanyaan-pertanyaan Feni Rose selalu menusuk tajam meskipun terkesan santai, tapi bisa mengulik apa yang sebenarnya terjadi pada setiap peristiwa yang ada. Dan setiap narasumber pasti dibikin akan geleng-geleng kepala menghadapi cecaran dari Feni Rose. Gue tuh orangnya nggak julid, tapi kalau gue ngomong mah ya nggak tahu, selalu bener aja. Makanya mak julid. Nah oke, langsung saja kita simak bagaimana Feni Rose mencecar pengacara dari Dodi Sudrajat soal peristiwa kemarin. Jangan lupa like, subscribe, and komennya ditunggu, serta selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya gitu, itu menjadi pertanyaan, salah satu pertanyaan netizen. Kenapa mesti bawa-bawa pengacara gitu, Pak? Kalau gitu. Iya. Nah, begini, aku pernah memang diskusi dengan beliau bahwa kalau nggak salah ya, kalau aku nggak salah ingat, beliau pernah dulu ada berencana untuk mau datang. Iya. Apa udah pernah datang gitu ya? Iya. Cuma ternyata ada ya pertimbangan dan alasan-alasan lain lah dari ya cucunya Gala. Iya. Nah, ketika malam beliau telepon, Bang Jamal, ada kesempatan nggak besok tolong dong bantuin aku, kita silaturahmi di rumahnya Pak Faisal. Oke, baik. Saya bilang, oh ya udah kalau memang kalau dia maunya gitu, insya Allah besok ya mudah-mudahan aku bangun nggak telat ya. Ya udah, akhirnya aku temanin pihak keluarga Pak Faisal. Makanya ketika itu Gala belum sempat ditemui sama mereka karena katanya ke rumah sakit apa ke mana apa gitu. Jadi masih ada misinformasi gitu kan waktu itu kalau tidak salah. Iya, kira-kira begitu Mbak. Iya. Nah begitulah guys, awalnya Pak Dodi itu kangen sama Gala, malam-malam sampai nangis-nangis, kemudian telepon pengacaranya minta ditemani ke sana. Tetapi kenapa tidak menelpon dulu dan tidak konfirmasi dulu? Karena ini masih masa persidangan. Begitulah pertanyaan dari Feni Rose kemudian mencecar pengacara dari Dodi Sudrajat. Nah, bagaimana jawabannya? Simak sendiri. Iya. Nah, kemudian ini Pak, jadi Pak Dodi itu sebenarnya belum menelpon Pak Faisal tentang rencananya mau datang kemarin itu, belum ya Pak ya? Betul, belum. Memang belum. Beliau akui bahwa memang beliau
belum menelpon. Cuma pandangan beliau begini, pertama kan mau silaturahmi, ya udah lama juga nggak ketemu. Sementara Mbak Penerusan tahu sendiri pemberitaan selama ini kan juga udah ada gimana lah mumet juga lah kita semuanya. Karena itulah beliau juga tidak mau nanti ramai-ramai, sehingga ya udah ayo kita jalan ke sana lah. Siapa tahu ada Pak Faisal, ada keluarga, kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa silaturahmi. Ya akhirnya gitu kita datang ke sana. Tapi kedatangan itu kan pihak keluarga Pak Faisal. Makanya ketika itu. Selain sama pengacara, apakah juga sama wartawan pada saat itu? Enggak, begini, kalau saya nggak salah, teman-teman media itu sendiri mungkin ya, kalau saya nggak salah mereka udah punya janjian kalau nggak salah dengan beliau. Beliau itu siapa? Pak Haji Faisal. Kalau saya nggak salah ya, karena waktu kami datang itu udah ada mereka di sana. Oh, jadi bukan dari Pak Dodi wartawan itu datang? Oh, bukan. Karena kami waktu itu sama-sama bergeser. Saya tunggu beliau kan waktu itu di pintu masuk di perumahan, karena kan saya juga belum tahu rumah dari almarhumah. Baik. Jadi bukan dari Pak Dodi ya. Setahu Pak Jamal itu bukan dari Pak Dodi. Nah, ini kan kemudian ada pembicaraan. Ini kan sempat kalau kita lihat ada video yang kemudian tersebar begitu ya, ada yang memvideokan di awal itu sempat ada kayak kita melihat ada sedikit argumentasi bahwa ada rencana Pak Dodi untuk bawa ke Ancol, tapi dari keluarga agak keberatan karena ya perlu adaptasi dulu kan gitu cucunya untuk dibawa keluar gitu. Kemudian masuk ke dalam dan ada diskusi di dalam. Sebetulnya apa yang terjadi sih di dalam, Pak? Kalau diskusi di luar sih ya biasa aja. Namanya juga Pak Haji Faisal mungkin karena kaget ya tiba-tiba kami datang. Terusnya namanya juga beliau shock, kalau udah lama nggak ketemu juga. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, lalu beliau ajak kami untuk masuk ke dalam, kita silaturahmi. Ya udah kita ngobrol-ngobrol di dalam. Intinya ya mereka saling melepas kangen lah, saling melepas rindu. Udah lama nggak ketemu. Apalagi ya gala ini kan cucu beliau berdua. Jadi itu yang dibicarakan sembari mungkin ke depannya nanti seperti apa itu yang juga sudah dibicarakan bersama, sehingga mudah-mudahan lah di antara kami lawyer atau penasihat hukum ini bisa juga menjembatani agar persoalan ini jangan sampai terlalu larut. Jadi di dalam sudah ada pembicaraan, sudah ada bagaimana nanti kalau mau ketemu perlu adaptasi dulu kan gitu cucunya untuk dibawa keluar gitu. Kemudian masuk ke dalam dan ada diskusi di dalam. Sebetulnya apa yang terjadi sih di dalam, Pak? Dan inilah yang dikatakan netizen atau komentar-komentar netizen di akun Rumpi Gosip. Hahaha, rindu waktu masih ada almarhumah, gak pernah tuh jenguk cucunya. Aduh, nangis-nangis lembek amat yakin kangen cucu. Kalau ke rumah almarhumah aja mau duitnya doang. Cucu yang disuruh tes DNA itu kah Dodi? Bisa aja lo ngarang. Maaf gak percaya. Drama siapa yang percaya? Mau tanya selama Vanessa masih hidup berapa kali nengok cucu? BTW otak nih, mana otak? Udah cucu disuruh tes DNA itu penghinaan. Jadikanlah drama ini untuk seumur hidupmu. Selalu buatlah sensasi dan rencana-rencana baru agar selalu dibahas, diliput dan dikenal, walaupun dengan menjatuhkan kawanmu. Tapi ingat, Allah tidak tidur. Allah tidak tidur menyaksikan semua dramamu. Semoga Allah selalu melindungi orang-orang yang sudah tulus merawat Gala Sky selama ini. Ini Rumpi temannya Dodot ya. Perasaan rajin bener Dodot di sini. Se-Indonesia sudah paham sandiwaramu. Bukannya mau dibuat vlog ya. Bye-bye. Saya baca di salah satu media mungkin mau bikin konten TikTok karena baru punya akun TikTok tapi gagal. Jadi Gala mungkin mau dimanfaatkan untuk konten TikToknya. Saya hanya baca ya, no debat. Kalau saya pribadi, jika niat benar rindu, pihak Pak F keberatan dengan rombongan ya, demi cucu rombongannya saja disuruh pulang. Jadi Pak D, DM istri saja dan mungkin Mayang yang tinggal nunggu Gala bangun sambil ngobrol baik-baik. Kekurangan dengan Pak F atau minta maaf sudah bikin tidak nyaman keluarga Pak F. Selama ini dengan sikapnya begitu lebih bijak dan dewasa. Pas kemarin ke rumah Gala, Kuyang dan Cicak buat konten di YouTube mereka. Judulnya Ajak Gala Main. Yakin Dodot ke rumah Gala karena kangen. WKWK. Saat almarhum dan almarhumah hidup aja cuma 2-3 kali jenguk Gala. Sekarang ribet bilang kangen.
Rindu duit lewat sensasi-sensasi terus supaya main dan jika terkenal. Pak Pengadilan supaya dipercepat. Hak wali dan hak asuh Gala ke Pak Faisal supaya cerita ini selesai. Jadi pihak di gigi jari. Cerita ini selesai mayang encika redup. Kalau Vanessa semasa hidup murni memang cantik, menarik dan supel. Jadi melejit dimanapun. Rindu kok baru 2022, dari 2020 nggak rindu emang. Mulai mencium bau-bau kakek yang dilarang ketemu cucunya. WK, siapin cemilan guys. Makin panjang nih drama. Hahaha, kemarin ragu itu cucu. Segala minta tes DNA. Sekarang sedih kangen cucu. Kangen tuh. Bawa sesuatu buat cucu. Ini bawa rombongan bala-bala bin maksa. Anak 10 tahun pergi aja kagak dicariin kangen dari mana. Kecuali sebelumnya pernah tinggal sama Gala. Ketemu aja bisa dihitung pakai jari. Drama banget bikin enak, untung Gala tidur. Kalau enggak entah apa yang terjadi selanjutnya. Serem ngebayanginnya. Ya nangis lah, gimana nih Pak anak saya yang biasanya transfer sekarang sudah tidak ada. Kalau Gala enggak desain nanti saya siapa yang transfer. Mau buat konten sama Gala mereka mah. Mau nyaingin subscribernya Fuji. Buat vlog juga. Begitu. Masih banyak komentar-komentar netizen di bawahnya. Silakan baca sendiri.